Oke, Ibu mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian dalam keadaan warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Ya, kita masuk ke materi Sejarah Indonesia kelas 10 dengan KD 3.4, yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, baik ekonomi, pemerintahan, dan budaya. Ya. Kemudian kita lanjut ke sesi kedua, yaitu proses masuknya Islam di Indonesia. Ada banyak sumber pendukungnya, antara lain yang pertama adalah sumber dalam negeri. Ya. Yang pertama adalah penemuan sebuah batu bersurat di lereng dekat Gresik. Batu tersebut memuat keterangan tentang meninggalnya seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Maimun pada tahun 1020. Ya, kemudian yang kedua adalah makam Sultan Malikul Saleh di Sumatera Utara. Yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 676 Hijriah atau tahun 1297 Masehi. Ketiga, makam Syekh Maulana Ibrahim di Gresik yang wafat tahun 1419 Hijriah atau Masehi. Jirat makam didatangkan dari Gujarat dan berisi tulisan-tulisan Arab ya yang ada di sini nih. Tuh, ya ini batunya nih, ya. Ya untuk tadi Fatimah binti Maimun. Kemudian yang kedua adalah berita Arab. Berita dari dinasti Tang, yaitu pedagang Arab yang singgah di Sriwijaya untuk mengisi bahan bakar. Kemudian langsung ke Cina. Ya, yang ketiga, berita Persia, ada aliran tasawuf seperti di Persia. Nah, aliran tasawuf ini adalah Islam tapi berbau mistik, ya, kejawen. Istilahnya kalau dari bahasa Jawa, ya itu. Kemudian ada berita dari Persia yang tadi yang tasawuf itu ya, mistik kejawen terus pakai apa biasanya tuh? Buku-buku primbon. Nah, itulah biasanya aliran tasawuf. Kemudian yang keempat adalah berita India atau Gujarat ya, dengan alasan unsur Islam di Indonesia menunjukkan kesamaan yang ada di beberapa India dan bentuk nisan Malik As-Saleh menyerupai bentuk batu nisan di India. Ya. Kemudian berita Cina, yaitu mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho melalui catatan dari Mehuan. Nah, Mehuan ini adalah seorang penulis yang menyatakan tulisannya sejak tahun kira-kira 1400 itu telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. Ya. Sampai di situ kira-kira bisa mengikuti nggak?
kalian semuanya. Bisa ya? Paham ya? Nah, kemudian yang selanjutnya adalah proses Islamisasi di Indonesia melalui berbagai cara. Yang pertama adalah melalui perdagangan. Ya. Para pedagang dari Gujarat atau dari Arab, Persia, ya, memegang peranan penting. Mereka juga menyebarkan agama Islam, ya, di samping berdagang. Nah, ini kan mudah sekali kalau orang-orang yang berdagang kemudian berkomunikasi dengan pedagang lain atau masyarakat bawah. Ya, ini. Kemudian yang kedua adalah melalui perkawinan, yaitu perkawinan putri bangsawan dengan pedagang muslim dilakukan secara Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat. Perkawinan antara pihak Islam dan pihak yang belum Islam. Nah, inilah dimulai pertama bahwa perkawinan Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti dia apa tuh? Kalau orang-orang yang baru masuk Islam namanya. Ada yang tahu nggak? Mu'alaf, ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah melalui tasawuf. Yang tadi apa tuh tasawuf? Ada yang bisa jawab? Tadi udah Ibu terangkan tasawuf. Adalah ajaran ketuhanan yang bercampur dengan apa? Mistik, ya. Dan hal-hal yang bersifat magis. Apa contohnya tadi? Ada nggak yang bisa jawab? Tadi kejawen, pakai primbon, ya. Terus kemudian biasanya kalau orang Jawa pakai hitung-hitungan kalau mau menikah, ya kan? Nah, ini nih hari baiknya. Nah, begitu ya. Kemudian yang keempat adalah melalui pendidikan. Dilakukan dalam pondok-pondok pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai atau ulama-ulama. Ya. Banyak kan kamu ini dengar bahwa pondok-pondok pesantren yang paling terkenal apa? Ada nggak yang tahu? Gontor, ya, kemudian apalagi itu banyak, ya, pesantren-pesantren. Ya, disitulah para kiai mencetak orang-orang yang bisa membaca Al-Quran atau fasih. Ya, seperti kita lihat itu Ustadz apa tuh yang di ini, yang di TV? Ya, dalam Islam itu indah, ya kan ada. Nah, seperti itulah melalui pendidikan pesantren atau pondok-pondok pesantren, ya. Nah, kemudian melalui seni budaya. Nah, Ibu ini kurang satu nih ya. Seni budaya dalam menyebarkan agama Islam, sebagian wali menggunakan media, yaitu yang disenangi masyarakat. Medianya bisa melalui kaligrafi. Nah, kamu lihat apa tuh kalau kaligrafi? Tulisan-tulisan Islam. Ya, yang kamu lihat di masjid-masjid itu banyak. Nah, itulah yang kaligrafi. Itu yang seni budaya. Kemudian masjid-masjid, ya beda kan tuh masuk aliran ini Cina gabung dengan Arab. Nah, umbul-umbulnya kan tuh bisa beda. Nah, itu kita bisa lihat ciri-ciri dari bentuk masjid aliran Islam dengan Cina atau Arab. Ya. Yang kelima adalah melalui dakwah. Nah, berkaitan dengan para wali yang kita kenal dengan wali songo. Ada berapa wali songo? 9. Ya, itu. Apa salah satunya wali songo? Ada nggak yang jawab? Diem aja. Siapa yang tahu wali songo satunya?
Tengku Imam Bonjol. Imam Bonjol. Wali Songo loh. Apa satunya? Wali 9. Sunan Gresik. Sunan Gresik. Sunan Kalijaga. Terus apa? Sunan Bonang. Nah, itu. Nah, di film juga Sunan ada. Ampel. Wali 9. Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus. Nah, begitu. Nah, ulang lagi Bu tadi. Tadi aliran tasawuf apa ya? Ya, bisa menyimak nggak? Ayo, Pin. Tasawuf. Masa lupa? Aliran Islam yang berbau mistik. Magis. Nah, iya. Kalau melalui perkawinan tadi apa? Putri bangsawan. Dan orang-orang yang masuk Islam yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dinamakan apa orang yang masuk Islam? Mu'alaf. Ya, oke. Lanjut ke C, yaitu jalur penyebaran Islam di Indonesia. Nah, penyebaran Islam terjadi lewat hubungan dengan sesama pedagang dan kontak dengan penduduk setempat selama berdiam di sebuah kota pelabuhan, ya. Hingga akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia. Agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia melalui jalur-jalur laut, jalur darat, kemudian sampailah ke Indonesia, ke pesisir pantai Sumatera, baik di Barus, Perlak, maupun negara-negara sekitar di Indonesia. Makanya ada kerajaan Islam yang pertama. Apa kerajaan Islam yang pertama? Demak. Ya. Nah, kemudian yang D, bukti-bukti proses integrasi masyarakat dengan tradisi Islam di Indonesia. Ya, bukti-buktinya yaitu sejak masuknya agama dan kebudayaan Islam, kebudayaan Indonesia mengalami pergeseran. Namun, pergeseran tersebut tidak menjadi halangan. Ya. Walaupun di situ banyak agama-agama seperti Hindu, Buddha, kemudian ada aliran tasawuf, ya, tapi Islam tetap berkembang sampai sekarang ini. Nah, itu materi-materi dari KD 3.4 dari awal sampai akhir. Apa kalian menyimak semuanya? Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Dari penjelasan-penjelasan Ibu tadi. Ada? Kalau tidak ada, Ibu terima kasih sekali atas partisipasi dari kelas 10 AK 1, 10 AK 2, dan 10 BPD. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji Mabarji. Ah, kabar. Udah login emang. Udah tinggal login aja. Sabar tuh. Ini keluar nih. Keluar, udah pada keluar Ji. Keluar ya. Ya, ya.